pagi teman-teman semua. Jadi kembali lagi pada program saya, yaitu program Lintas Sejarah. Pada kesempatan kali ini itu kita kedatangan tamu-tamu yang sangat spesial teman-teman, yaitu dari program pendidikan sejarah. Di sini ada Kak Devin, Satrio, Dan saya Denny. Jadi teman-teman, di sini saya akan memandu teman-teman untuk membahas sedikit tentang bagaimana itu sejarah-sejarah dari cerita-cerita sejarah dari negara India. Apa sih pendapat teman-teman atau pendapat teman-teman ketika mendengar negara India atau yang teman-teman ketahui tentang negara India? Mungkin bisa didahulukan dari Kak Devin. Saya ketahui tentang negara India itu merupakan salah satu negara yang jumlah penduduknya populasi ini sangat banyak ya. Terus negara India juga ada merupakan perbatasan bagian timur, barat, utara, dan selatan. Itu dibentuk dari pegunungan, laut maupun daratan berbatasan dengan beberapa negara tersebut. Terus di dalam negara India tersebut juga ada beberapa agama yang mereka anut, tetapi populasi terbalik ini adalah anak ini agama Hindu. Bahasa sendiri apa sih kendaraan Kakak Satrio ketika mendengar nama negara India, apa yang Kakak Satrio tahu tentang negara India? Jadi teman-teman, tentu bukan hanya di negara Indonesia saja yang memiliki sejarah dan tokoh-tokoh penting, tapi juga India juga memiliki sejarah yang terpenting. Kalau menurut Kakak Devin, apa sih itu negara India? Kalau di Indonesia, negara India itu juga terlepas dari tokoh dan kisah sejarah penduduk, ataupun warisan serta peninggalan bersejarah di India yang sangat relevansi dengan pendidikan saat ini. Karena India itu menjelaskan tentang peradaban budaya dan agama Timur Tengah. Oke. Dari penjelasan serta deskripsi awal dari teman-teman tadi tentang negara India, saya cukup tertarik terlebih dahulu. Kita akan membahas tentang geografis serta penduduk dari negara India. Saya cukup tertarik. Coba kita bisa menjelaskan sedikit atau gambaran secara umum bagaimana kondisi geografis dari India serta penduduk. Baik, terima kasih. Nah, yang pertama yaitu adalah India merupakan salah satu kawasan di Asia Selatan. India merupakan salah satu negara yang sedikit luas dengan luas 3,28 km persegi. Dengan memiliki perbatasan tertentu seperti bagian barat dia berbatasan dengan Nepal, Bhutan, Pakistan, dan Laut Arab. Kemudian di bagian timur dia berbatasan dengan Bangladesh, Myanmar, Teluk Bengala. Di bagian selatan dia berbatasan dengan Samudra Hindia sama seperti Indonesia. Kemudian di bagian utara dia berbatasan dengan pegunungan yaitu Pegunungan Himalaya atau alam dengan berbatasan dengan Tiongkok. Kemudian angka astronomi itu 8 derajat mencapai bintang utara sampai 37 derajat 6 bintang utara dan 68 derajat 7 bujur timur sampai 97 derajat 25 bujur timur. Itu bagian astronomis nih. Baik, yang cukup tadi Kak Aldi bertanya tentang penduduk di negara India. Negara India merupakan negara kedua yang memiliki penduduknya yang berpopulasi tinggi, yang dimana penduduknya berjumlah 1,46 miliar atau setara dengan 1,460 juta per orang. Kemudian di India juga memiliki dua tropis, yaitu yang pertama subtropis, yaitu dapat dijuluki di bagian utara, terus dengan tropis di bagian selatan. Keduanya itu dapat mempengaruhi tentang pertanian dan pendapatan di aktivitas manusia. Kemudian negara India juga ada beberapa agama, yaitu agama yang mayoritasnya agama Hindu yang berpopulasi 7,80% beragama Hindu. Kemudian ada agama lain seperti Islam, Kristen, Sikha, Buddha, dan Jain. Sikha itu atau Jain, dan Jain itu merupakan agama yang mereka anut sejak adanya nenek moyang atau leluhur mereka. Gitu. Kemudian bahasa resmi yang dianut oleh apa yang digunakan India. Bahasa resmi yang dianut oleh mereka yaitu adalah bahasa Inggris dan bahasa Hindi. Cuma ada beberapa negara India, masyarakat India itu menggunakan bahasa mereka tersendiri, tapi bahasa resminya tetap Hindi dan Inggris. Oke, jadi penasaran juga penjelasan dari Kak Devin bahwa letak geografis dari negara India ini itu dianggap seperti ada berbatasan dengan negara, ada juga berbatasan dengan samudra serta laut. Mungkin kalau dari penduduknya itu penduduknya juga beragam dari segi etnis, agama. Kemudian India itu menempatkan posisi kedua dengan populasi penduduk terbesar di Asia. Kemudian saya juga cukup tertarik dengan yang tadi Kakak Satrio sampaikan di awal bahwa ada negara India juga memiliki kisah sejarah yang cukup banyak, kisah sejarah yang cukup panjang, serta tokoh-tokoh yang berpenting. Coba Kakak Satrio bisa menjelaskan sedikit bagaimana sih peradaban sejarah atau kisah sejarah yang dianggap penting oleh masyarakat negara India. Oke, jadi ada beberapa peristiwa penting yang ada di sejarah India. Itu yang pertama, munculnya peradaban lembah Indus kurang lebih 2500 sebelum Masehi. Jadi peradaban ini berkembang di kota-kota seperti Harapan, Mohenjo-daro. Mereka memiliki sistem tata kota yang maju, saluran air yang baik, dan perdagangan yang berkembang. Jadi yang kedua itu masa kekaisaran Maurya dan pemerintahan Asoka pada tahun 322 sampai 185 sebelum Masehi.
Jadi yang dimana Asoka merupakan salah satu penguasa terbesar India setelah perang Kalinga. Ia memeluk agama Buddha dan menyebarkan nilai-nilai perdamaian dan berbagai wilayah Asia. Jadi yang ketiga itu kedatangan bangsa Eropa dan kolonialisme Inggris. Jadi yang dimana mulai abad ke-17 Inggris memperluas pengaruhnya melalui perusahaan dengan East India Company hingga akhirnya menguasai sebagian besar wilayah India. Yang keempat itu gerakan kemerdekaan India, yang dimana gerakan ini dipimpin oleh tokoh-tokoh seperti Mahatma Gandhi yang menggunakan strategi perlawanan tanpa kekerasan atau non-kekerasan untuk melawan penjajahan Inggris. Yang kelima itu kemerdekaan dan pemisahan India Pakistan tahun 1947, yang dimana peristiwa ini menjadi titik balik besar karena India memperoleh kemerdekaan, namun juga terjadi pemisahan wilayah yang melahirkan Pakistan dan menyebabkan migrasi serta konflik besar. Kemudian dari kelima peristiwa tersebut, mana yang dianggap sebagai titik balik sejarah atau titik penting dari peradaban sejarah di India? Oke, yang paling penting itu yaitu kemerdekaan pada tahun 1947, yang dimana mengakhiri kolonialisme Inggris dan membuka era baru bagi perkembangan India sebagai negara modern. Oke, baik. Oke, Kak Satyo. Kemudian jadi dari kelima peristiwa penting, dari kelima peristiwa dari Kak Satyo sampaikan itu bisa disimpulkan bahwa sebenarnya itu semua peristiwa itu penting, menjadi penting dalam peradaban perkembangan negara mereka. Namun yang menjadi penting itu di mana titik di mana mereka sudah mencapai kemerdekaan pada tahun 1947. Dan kemudian Kak Satyo, kira-kira dalam cerita sejarah tersebut siapa-siapa saja yang berperan penting atau tokoh-tokoh siapa saja yang berperan penting dalam peradaban sejarah mereka? Jadi ada beberapa tokoh-tokoh yang penting itu. Yang pertama itu Asoka, yang dimana Kaisar Maurya yang menyebarkan agama Buddha dan nilai perdamaian. Yang kedua itu Mahatma Gandhi, yang dimana pimpinan perjuangan kemerdekaan India melalui gerakan yang kekerasan dan lain-lainnya. Tadi Kak Satyo sudah menjelaskan sejarah peradaban dari India serta tokoh-tokoh yang berperan penting dari dalam negara India. Kira-kira menurut Kak Desi, peninggalan yang tersejarah di India itu seperti apa saja? Baik, menurut saya yang saya ketahui itu dalam negara India memiliki banyak peninggalan bersejarah yang menunjukkan kekayaan peradaban. Yang pertama itu Taj Mahal. Taj Mahal ini mausoleum yang dibangun oleh Kaisar Shah Jahan dan menjadi simbol cinta sekaligus warisan dunia. Yang kedua itu kota Mohenjo-daro dan Harappa. Kota Mohenjo ini peninggalan peradaban dan lembah Indus. Yang ketiga itu pilar prasasti Asoka. Pilar prasasti ini peninggalan bukti penyebaran ajaran Buddha dan pemerintah Asoka. Yang keempat itu ada benteng merah atau Red Fort. Benteng merah ini peninggalan kekaisaran Mughal. Yang kelima kompleks Candi Ajanta dan Ellora, pusat seni, agama dan budaya India kuno. Kemudian Kak Desi, selain peninggalan tersebut itu, apakah ada lagi peninggalan India yang mewariskan sejarah mereka? Tentu saja ada. Selain peninggalan tersebut ada juga peninggalan berupa keagamaan, yaitu yang pertama agama Hindu dan Buddha, yang kedua itu sistem angka India yang menjadi dasar angka modern, yang berikut itu tradisi yoga, dan yang terakhir itu sastra seperti Mahabharata sama Ramayana. Menurut Kak Desi, bagaimana relevansi pembelajaran sejarah dari India bisa relevan dengan pembelajaran saat ini? Kalau relevansinya, yang pertama itu bisa membantu siswa mengenai perkembangan peradaban dunia. Yang kedua tuh bisa mengembangkan kemampuan berpikir kritis terhadap perubahan sosial dan politik. Kemudian yang ketiga, menumbuhkan sikap toleransi melalui pemahaman keberagaman budaya. Kemudian ada juga menunjukkan hubungan sejarah Indonesia dengan dunia internasional. Jadi ada yang mempelajari sejarah India, peserta didik itu tidak akan memahami masa lalu, tapi juga memperoleh nilai yang berguna untuk bagi anak kecil. Karena dari teman-teman semua, menurut teman-teman, kira-kira mengapa kita perlu mempelajari sejarah Asia Selatan, khususnya negara India? Kita bisa mulai dari Kak Desi. Menurut saya alasannya itu yang pertama, Asia Selatan merupakan pusat peradaban dunia, dan di mana India menjadi salah satu tempat lahir nilai peradaban besar yang mempengaruhi perkembangan dunia. Kemudian yang kedua, pengaruhnya peradaban Indonesia, yaitu adanya agama Hindu dan Buddha masuk ke Nusantara melalui hubungan dengan India dan mempengaruhi budaya, bahasa serta kerajaan-kerajaan di Indonesia. India itu memahami kolonialisme dan sebarisme India, di mana perjuangan kemerdekaan India memberikan inspirasi bagi banyak negara yang pernah dijajah termasuk Indonesia. Kalau menurut saya yang pertama itu memahami keragaman budaya. Artinya India menunjukkan bagaimana masyarakat dengan berbagai agama, bahasa, dan etnis dapat hidup dalam satu negara. Yang berikut itu memahami hubungan internasional modern. Artinya India saat ini merupakan salah satu kekuatan ekonomi dan politik penting di dunia. Sampai kita sadari bahwa kita sudah sampai di penghujung acara, maka berdasarkan
penjelasan materi kita pada kesempatan kali ini, ya, diskusi kita pada hari ini, maka dapat saya simpulkan bahwa India merupakan negara dengan bentang alam dan populasi yang sangat beragam, dengan sejarah panjang yang meliputi peradaban kuno, kerajaan besar, dunia, serta perjuangan kemerdekaan yang membentuk dunia modern. Warisan budaya India memiliki dampak yang luas, baik secara material maupun imaterial. Dan dalam mempelajari sejarah Asia Selatan sangat penting bagi pendidikan sejarah karena menghubungkan pengalaman lokal dengan perkembangan peradaban global serta menanamkan pemahaman tentang pluralitas dan proses sejarah yang kompleks. Oke, setelah diskusi yang cukup panjang dengan teman-teman kita yang cukup hebat dari program studi pendidikan sejarah semester 2 kelas B, maka dengan ini saya akan mengakhiri perbincangan kita hari ini. Saya Agri Sasi sebagai host pada kesempatan ini. Dan saya Devendra Putnika sebagai narasumber 1. Dan saya Satrio sebagai narasumber 2. Dan saya Denti sebagai narasumber 3. Sekian dan terima kasih. Dadah. Dadah. I just had to let you know you're